Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Bismillah. Insyaallah kita di sini akan belajar bersama-sama tentang pendidikan anak-anak usia 7 sampai 10 tahun. Kalau dalam bahasa parenting nabawiyah, anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun itu namanya fase tamyiz atau disebut dengan al-marhalatut tamyiz. Pikirannya sedang tumbuh, gitu ya. Nah, fase tamyiz ini merupakan fase awal anak mulai banyak mengenal sistem kerja alam semesta, sehingga menjadikan anak banyak bertanya tentang kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Sehingga anak banyak bertanya tentang sesuatu yang dilihatnya, tentang sesuatu yang didengarnya. Maka Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik anak usia 7 sampai 10 tahun, yang pertama adalah beliau mengajarkan kita untuk banyak-banyak mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita. Karena doa kita sebagai orang tua, wabil khusus doa kita sebagai seorang ibu, itu adalah doa yang mustajab. Dan hendaklah kita orang tua bersabar jika melihat anak yang belum sesuai dengan harapan kita. Tidak terburu-buru mengucapkan doa kejelekan bagi anak-anak kita. Karena sungguh doa kebaikan bagi anak-anak kita itu adalah sebuah harapan untuk kita semuanya. Dan doa keburukan yang keluar dari kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita itu adalah sebuah penyesalan manakala Allah Azza wa Jalla ternyata mengijabah doa kita. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik anak usia 7 sampai 10 tahun adalah mengajarkan dan memerintahkan sholat. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan untuk mengajari anak sholat pada usia 7 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Alimus sabiyus salat atau murru auladakum bis salatu ibnu sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibnu asyara." Ya. Kata Rasulullah SAW, ajarilah anak kalian sholat pada umur 7 tahun dan pukullah jika sholat atau jika tidak mau sholat pada usia 10 tahun. Dan ada kaidah yang perlu kita pahami bersama, di mana Rasulullah SAW juga menambahkan, selain diperintahkan anak tersebut sholat pada usia 7 tahun dan pukullah jika tidak mau sholat pada usia 10 tahun, maka Rasulullah menambahkan, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidurnya di antara mereka. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi usia 7 sampai 10 tahun kalau bisa kakak adik yang ada di rumah, baik sama-sama laki-laki ataupun sama-sama perempuan, baik itu beda jenis kelamin, beda gender laki-laki dan perempuan, maka harus dipisahkan tempat tidurnya. Di usia berapa? 7 sampai 10 tahun. Ya, jadi mulai 7 tahun kalaupun Allah memudahkan maka silahkan. Batasnya sampai kapan? Sampai 10 tahun. 10 tahun itu udah terakhir batas maksimal anak-anak dipisahkan tempat tidurnya dari anak-anak yang lain, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah SAW ya tidak membubarkan anak yang sedang bermain. Ya, jadi usia 7 sampai 10 tahun itu ternyata anak-anak itu fitrahnya masih bermain. Dan ini pernah dijelaskan di dalam hadis Anas bin Malik, ya. Beliau menjelaskan, kata beliau, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hatta idza ra'aitu anni qad faragtu min khidmatihi qultu yaqilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu ila sibyanin yal'abuna qala faji'tu undur ila la'ibuhum qala faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sibyan wa hum yal'abuna fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faba'athani ila hajatin lahu fadhahabtu fiha wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi fai'in hatta ataituhu. Anas berkata, pada suatu hari aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Setelah tugasku selesai, aku berkata dalam hati, Rasulullah pasti sedang istirahat siang. Akhirnya aku keluar ke tempat anak-anak bermain. Aku menyaksikan mereka sedang bermain. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW datang seraya mengucapkan salam kepada anak-anak yang sedang bermain. Beliau lalu memanggil dan menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku pun segera pergi untuk menunaikannya, sedangkan beliau duduk di bawah sebuah pohon hingga aku kembali. Masya Allah, begitu mulianya Rasulullah SAW memberikan teladan yang baik kepada kita. Beliau tidak membubarkan anak-anak yang sedang bermain, karena sejatinya usia 7-10 tahun, hak dari anak-anak kita adalah bermain. Dan dari permainan yang anak-anak kita lakukan, itu sejatinya mereka sedang banyak belajar tentang bagaimana mereka harus berdamai dengan teman-teman sebayanya, bagaimana mereka harus menangguhkan hak yang seharusnya mereka pegang, dan masih banyak lagi. Dan di usia 7-10 tahun, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjaga anak-anak kita tidak bermain dengan permainan yang dilarang. Disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, yaitu sahabat dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain dengan dadu, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka teman-teman, sebisa mungkin kita jauhkan anak-anak kita dari permainan dadu, ya. Karena ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari parenting nabawiyah, anak-anak di usia 7-10 tahun, apa yang bisa kita lakukan juga teman-teman, ibu-ibu, ya, menggali potensi anak. Ya, jadi menggali potensi anak itu dapat dilakukan dengan memperbanyak aktivitas bersama kita sebagai orang dewasa. Biarkan anak-anak kita banyak belajar dari kita sebagai orang tuanya, dan biarkan anak-anak kita banyak, ya, mengambil teladan dari kita sebagai orang-orang yang ada di sekitar anak kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajarkan akhlak mulia. Ya, Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kepada Anas bin Malik, ya, di antaranya ketika beliau bersabda, "Ya bunayya, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Kata Rasulullah, "Wahai anakku, jika engkau mampu membersihkan hatimu dari kecurangan terhadap seseorang, baik pagi hari maupun petang hari, maka lakukanlah." Tsumma qala li, ya. Kemudian Anas berkata, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada beliau, "Ya bunayya, wa dzalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan tuntunanku, berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka niscaya ia bersamaku di dalam surga. Jadi mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Dan tentunya anak-anak yang seringkali melihat orang tuanya memiliki akhlak yang mulia, pasti mereka akan menirunya. Karena sungguh anak-anak kita itu peniru ulung. Maka dari itu, sebelum kita banyak menuntut anak kita untuk melakukan berbagai macam akhlak yang mulia, mari kita mulai dari dalam diri kita sendiri sebagai orang tua. Mari kita mulai bermuhasabah, memperbaiki diri kita, apakah kita selama ini sudah pantas, ya, untuk ditiru oleh anak-anak kita dengan akhlak-akhlak kita, atau justru kita sedang mengajarkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan tentunya orang tua yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk memberikan teladan kepada anak-anak dengan akhlak yang mulianya, maka ini akan menjadi jariyah bagi kita sebagai orang tua. Manakala kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita akan meneruskan kembali akhlak-akhlak yang pernah kita teladankan kepada mereka. Ya, contoh misalnya, kita memberikan teladan yang baik kepada anak kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Kita memberikan teladan kepada anak kita untuk menjalin tali silaturahim kepada kerabat kita. Kita memberikan teladan kepada anak kita, misalnya untuk menghormati orang yang lebih besar daripada kita dan menyayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita. Maka anak kita pun ternyata Allah tumbuhkan dengan pribadi yang sesuai dengan apa yang pernah kita lakukan. Maka ini menjadi jariyah bagi kita semuanya. Sebaliknya, manakala kita waliyadzubillah teman-teman pernah mencontohkan akhlak-akhlak yang buruk, ya, kita
berlaku tidak adil misalnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mendolimi orang lain, kita berbuat buruk kepada tetangga, kita tidak pernah mengunjungi sanak kerabat, ya maka anak kita pun akan meniru apa yang kita pernah lakukan, dan itu semuanya akan menjadi dosa jariyah. Ya bayangkan kita sudah terbujur kaku di kubur, ya ternyata dosa tersebut masih Allah alirkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita sebagai orang tua untuk senantiasa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, terutama wabil khusus yang memberikan teladan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, teman-teman, beliau itu senantiasa dekat ya dengan anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun ini, karena di antara ya yang beliau ajarkan kepada anak-anak adalah mengajarkan anak untuk menyimpan rahasia. Disebutkan dari Abdullah ibnu Ja'far, ya beliau berkata, kata beliau, adafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Ja'far suatu hari di belakang beliau, ya. Fa asarru ilayya, kata beliau, kemudian beliau Rasulullah SAW membisikkan suatu hadis, la uhaddisu bihi ahadan minan nas. Fa asarru ilayya hadisan la uhaddisu bihi ahadan minan nas. Kata Abdullah bin Ja'far, ya, hadis tersebut tidak aku ceritakan kepada seseorang pun dari manusia. Wa kana ahabba mastatara bihi Rasulullah SAW li hajatihi hadafun au haisun nakhlin. Qala Ibnu Asma fi hadithihi yakni haid nakhlin. Maka sesuatu yang paling disukai Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Ja'far, untuk dijadikan alat bersembunyi menunaikan hajatnya adalah sesuatu yang sudah dibangun atau sesuatu yang jauh dari orang-orang yang sering berjalan gitu ya. Dan Rasulullah SAW waktu itu beliau berada di sebuah tempat ya dekat dengan kebun kurma, dan Masya Allah ya, Abdullah bin Ja'far sangat-sangat menjaga rahasia yang Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.